Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, Polda Riau menangkap sindikat perburuan gajah Sumatera. Aksi kejahatan ini dilakukan selama 2 tahun dengan motif ekonomi untuk mendapatkan gading. Operasi penangkapan tersangka pemburu gajah liar berlangsung di sejumlah daerah. Anggota sindikat perburuan hewan langka ini antara lain ditangkap di Kabupaten Pelalawan. Polda Riau menangkap 15 orang, masing-masing berperan sebagai pemotong kepala gajah, pemilik senjata api rakitan, pemberi modal hingga perantara transaksi gading. Polisi juga menyita senjata api yang digunakan untuk menembak gajah di distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui pada awal Februari lalu. Serta menyita 3 pasang gading gajah, sepucuk senjata api rakitan dan puluhan peluru. Menurut Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Heriawan, sindikat ini sudah beroperasi sejak 2024 lalu. Mereka membunuh gajah jantan untuk diambil gadingnya dan diperdagangkan di pasar gelap. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Dari sindikat ini kita bisa mengungkap ada 8 kasus yang dilakukan di 2024, 4 kasus. Dibunuh gajah dengan cara ditembak. 2025 ada 4 kasus ditembak juga, dan ternyata setelah dilakukan penyisiran dan olah TKP kembali itu masih ditemukan sisa-sisa tulang belulang di TKP-nya. Yang baru kali ini sepanjang sejarah di Provinsi Riau kita bisa melakukan pengungkapan dari hulu sampai ke hilir. Pemirsa, untuk membahas bagaimana langkah selanjutnya dari kepolisian dalam memberantas sindikat pemburu gajah Sumatera, kita telah terhubung dengan Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kunchoro. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, Mbak Gemma, Mbak Marcel. Iya, Pak Ade, jadi di dalam 15 yang tergabung dalam sindikat perburuan gajah Sumatera ini, apakah ini diungkap dari satu kasus atau ada beberapa perkara lainnya yang sudah ditangani? Baik, dari 15 tersangka yang sudah kami amankan, awalnya bermula dari satu kasus temuan gajah Sumatera yang kami temukan meninggal dunia atau mati di tanggal 2 Februari, Mbak. Ya, dari situ kami melakukan olah TKP, kemudian melakukan nekropsi bersama dokter BKSDA, kemudian kami juga melakukan analisis digital forensik. Kemudian kita juga menganalisis hasil uji balistik terhadap temuan proyektil yang ada di kepala gajah. Dari situ kami mengungkap satu pelaku waktu itu, ya, atas nama RA. Kemudian dari RA, seperti yang Mbak sampaikan tadi, kami berhasil mengamankan 15 tersangka. Dari keterangan tersangka, dari proses penyidikan yang kami lakukan, ternyata para sindikat perburuan gajah Sumatera ini sudah melakukan 9 kali perburuan gajah Sumatera, mulai dari tahun 2024, di mana di bulan Februari sendiri ada 2 TKP. Kemudian di Desember 2024 juga ada 1 TKP. Kemudian berlanjut di 2025 itu ada sekitar 5 TKP. Dan terakhir di bulan Februari 2026 ada 1 TKP, sehingga total sindikat perburuan gajah Sumatera ini sudah melakukan perburuan gajah sebanyak 9 kali, Mbak. Demikian. Baik, Pak Ade, berdasarkan keterangan dari para tersangka ataupun juga bukti-bukti, sebetulnya apa modus yang seringkali mereka gunakan, Pak, dalam melakukan perburuan ini? Bagaimana aktivitas mereka dari hulu hingga hilir? Baik, untuk modus yang dilakukan oleh para sindikat ini, kami akan jelaskan dari awal. Memang ada yang berperan sebagai eksekutor, yaitu atau selaku pemburu gajah Sumatera, yaitu minimal 2 orang yang melakukan perburuan. Bisa 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang. Untuk TKP yang di tanggal 2 Februari 2026 itu 2 orang eksekutornya. 1 bertindak sebagai penembak,
kemudian satu lagi bertindak sebagai pemotong kepala gajah, kemudian diambil gadingnya. Dari eksekutor, kemudian mereka setelah mendapatkan daging gajah akan diserahkan kepada penadah. Penadah yang kami maksud saat ini adalah saudara FA, ya. Yang bersangkutan juga berperan sebagai penyuplai logistik. Dalam hal ini penyuplai amunisi yang digunakan untuk menembak gajah. Kemudian yang bersangkutan juga pemberi modal. Dan juga yang bersangkutan kami jelaskan kepada pemirsa bahwa yang bersangkutan FA ini, saudara FA ini ternyata sudah residivis untuk perkara yang sama di tahun 2015. Ada TKP yang sudah divonis hukumannya terhadap saudara FA ini, yaitu TKP yang di Bengkalis, kemudian yang di Jambi maupun yang di Pelalawan. Kemudian dari FA ini dijual kembali barang itu kepada saudara HY, tentunya dengan margin harga yang berbeda. Kalau dari pemburu sampai ke penadah pertama itu, pemburu mendapatkan uang sebesar 5 juta per kilo, yang kebetulan gading yang terakhir kemarin seberat 7,6 kilo, sehingga yang bersangkutan harusnya mendapatkan 35 juta. Tapi dipotong 5 juta untuk harga amunisi. Kemudian dari penadah pertama, saudara FA menjual kembali kepada penadah yang kedua, yaitu saudara HY, dengan harga sekitar 76 juta rupiah atau sebesar 10 juta rupiah per kilogram. Jadi ada margin sekitar 5 juta per kilonya. Dari saudara HY kemudian mengirimkan kembali barang itu kepada buyer yang ada di Surabaya via Jakarta. Nanti di Jakarta akan dikirimkan oleh saudara TI menggunakan kargo kereta jalan darat menuju Surabaya yang akan diterima oleh saudara AR. Dari AR selaku perantara jual beli gading gajah diserahkan kepada saudara Ferry, yaitu saudara F selaku penadah yang ada di Surabaya. Dari saudara F membeli gading ini dari saudara HY sebesar Rp94.875.000. Kemudian setelah saudara F menerima gading ini, ditawarkan kembali kepada buyer yang ada di Jakarta. Kemudian barang ini dikirimkan kembali, gading ini dikirimkan kembali ke Jakarta melalui kargo kereta yang dijual dengan harga Rp117.645.000. Kemudian buyer yang di Jakarta atas nama ME menjual kembali barang ini kepada penadah yang ada di Kudus. Dikirim melalui via darat dengan harga sebesar Rp125 juta. Kemudian dari SA dikirimkan kembali barang ini kepada perantara jual beli gading atas nama JS, dan kemudian dari JS barang ini diserahkan kembali kepada HA yang berada di Sukoharjo, dan kemudian diserahkan kembali kepada bosnya selaku penadah terakhir, yaitu saudara RB dengan harga 129 juta untuk 7,6 kilogram. Begitu Mbak. Jadi alurnya memang cukup panjang, dari pemburu di daerah Pelalawan, kemudian dijual kepada penadah yang di Padang, kemudian dari Padang ke Jakarta, kemudian ke penadah yang ada di Surabaya, kemudian yang dari Surabaya mengalir lagi barang itu ke penadah yang ada di Jakarta. Dari Jakarta baru ke Kudus, kemudian terakhir kita sita barang bukti di Sukoharjo. Demikian Mbak. Untuk sejauh ini Pak Ade, transaksi jual beli ini apakah masih tertrack begitu ya dalam negeri saja atau sudah ada yang ke internasional? Apakah ada keterlibatan dari warga negara asing juga Pak? Baik, untuk khusus gading gajah saat ini yang berdasarkan dari proses penyidikan kami, berdasarkan keterangan dari para tersangka, memang barang ini beredar untuk di domestik Indonesia, karena di penadah terakhir
Gading itu ada sebagian yang sudah berbentuk pipa rokok yang berbahan gading gajah. Jadi sudah dibentuk dalam kerajinan tangan berupa pipa rokok, Mbak. Sementara ada barang bukti yang kami sita di tangan FE yang di Surabaya, tapi bukan dalam bentuk gading gajah, tapi berupa sisik terenggiling yang termasuk dalam kategori tumbuhan dan satwa liar dilindungi. Itu ada informasi bahwa yang bersangkutan punya sindikat khusus untuk sisik terenggiling, jual beli sampai ke luar negeri, khususnya di Hong Kong, Vietnam, dan Cina. Dan ini sudah kita sita juga sebanyak 140 kg sisik terenggiling. Demikian, Pak. Ya, baik Pak Ade, tadi Anda sebutkan berarti memang bukan hanya komoditas dari gajah saja ya, tapi juga bahkan ada sisik terenggiling dan informasinya juga ada taring harimau. Nah, terkait dengan temuan ini seperti apa Pak? Apakah memang cukup masif juga? Kemarin kita memang untuk wilayah Riau kita fokus pada pengungkapan gading gajah, ya, khususnya di penemuan TKP yang di tanggal 2 Februari karena meninggalnya 1 ekor gajah. Dalam pengembangannya ternyata di Surabaya di tersangka FE kita menemukan di luar itu ada sisik terenggiling termasuk taring harimau, kemudian juga kuku harimau yang kita amankan. Memang untuk peredaran kuku harimau dan sisik terenggiling untuk di wilayah Riau sendiri sebenarnya itu cukup kecil. Yang kita fokuskan adalah terkait dengan perburuan satwa khususnya gajah, Mbak, yang memang saat ini jumlahnya masih cukup banyak, namun jika kita tidak dilindungi dengan secara maksimal nanti akan punah jika kita tidak bersama-sama saling menjaga satwa gajah Sumatera yang khususnya ada di wilayah Riau ini, Mbak. Jadi kami bersama dengan BPKSDA, bersama dengan masyarakat berkomitmen untuk saling menjaga terkait dengan kondisi satwa gajah Sumatera yang saat ini berada di wilayah Riau khususnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ade untuk keterangannya. Semoga dengan adanya pengungkapan ini tentu bisa betul-betul menunjukkan komitmen juga dari Polri, pemerintah untuk memberantas adanya perburuan liar. Terima kasih Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kunchoro sudah bergabung di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.